Awal mulanya ya waktu masih zaman Presiden Soeharto kirim domba membeli domba sulfok dari luar negeri untuk peternakan di Indonesia. Nah inilah keturunannya seperti ini. Oke, ini sudah keturunan yang berapa kali gitu. Khawatirnya nanti kesenggol sama indukan yang lain atau segala macam gitu, terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Tetapi kalau di kotak-kotak gini, istilahnya itu mereka itu lebih tenang gitu. Termasuk untuk mensiasati domba-domba tembean atau baru kelahiran yang kadang-kadang dia itu kurang perhatian sama anaknya. Ini adalah kandang koloni yang di sini ada anaknya, Mas. Oh. Jadi setiap satu induk di sini punya anak dua. Setiap induk yang di sini? Iya. Ini induk ini punya anak dua. Semua induk di sini punya anak dua. Breeding domba adalah jantung untuk peternakan domba Indonesia. Meskipun ada trading, jual beli, penggemukan dan lain sebagainya, tanpa adanya breeding maka tidak akan tumbuh dan berkembang. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Hudurikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar rumah hewan. Pada kesempatan siang hari ini kita berada di Banyuwangi, tepatnya di Banyuwangi. Ini di Jember teman-teman, tepatnya di Ratu Domba Indonesia di Dusun Gondosari, Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Kita sudah ditemenin dengan ada Ratu Domba Indonesia ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Apa kabar ini? Alhamdulillah, baik, Mas. Diperkenalkan dulu ini, Pak. Selamat datang di channel YouTube Bukan Dokter Hewan ini. Oh, nggih. Para pemirsa di channelnya YouTube Bukan Dokter Hewan, selamat datang di peternakan domba Ratu Domba Indonesia di Jember, teman-teman. Di sini saya Sutikno ya. Biasanya sama Bu Min, tapi sekarang Bu Min lagi ada sedikit kesibukan, akhirnya sama saya. Nggak apa-apa nggih, Mas nggih? Siap, nggih. Nggih. Nah, ini bisa diceritakan sedikit, Pak, ini di awal mulanya atau pertama kali seperti apa jatuh cinta ke domba, atau memang basicnya sudah di dunia peternakan ini? Nah, ini sebenarnya ceritanya panjang ini, Mas. Cuman sebenarnya sih bukan hobi, cuman dulu itu sempat punya kepikiran mau pelihara domba 2 atau 3 ekor gitu di sini di desa. Cuman waktu belanja domba itu kesenangan itu akhirnya, terus nggak sadar kalau tiba-tiba itu 1 minggu itu belanja di Jawa Tengah itu sampai dapat 27 ekor dulu. Nah akhirnya terus nggak punya kandang dulu, dititipkan ke temen gitu. Ya sama seperti ceritanya Bu Min. Terus akhirnya bikin kandang, terus beranak pinak, terus sampai ini adalah kandang tahap 3 ini, Mas. Ini kandang yang ketiga ini. Ini adalah tahap ketiga. Jadi di depan itu sudah ada kandang pertama, terus di belakangnya kandang kedua, terus ini kandang ketiga. Sekalian bikin gudang untuk stok pakan, Mas. Oh, stok pakan. Nggih. Nah itu adalah stok pakan kita ya teman-teman, untuk bahan bikin konsentrat. Ada banyak item di situ, Mas. Belum dulu, Mas, belum dulu. Tapi belajar terus cari formulasi untuk bikin pakan, akhirnya kita temukan ini. Nggih. Berapa ekor, Pak, ini dulu belinya pertama kali untuk dombanya sebenarnya? Pertama sih ya iseng-iseng aja dulu, beli 2 ekor gitu, tak titipkan. Habis itu terus suka kok cepet gitu ya, sebentar dapat berita ini kok lahiran ini, Mas Tik gitu. Akhirnya terus saya beli lagi terus akhirnya terus itu tadi belanja banyak tadi, nggak sadar. Tanpa sadar banyak itu. Kalau memang pertamanya ini, Mas Tik ya, belum dijual, hanya di breeding dulu saja. Sampai 1 tahun saya tidak jual domba. Pertama kali jual domba ketika sudah kapasitas tidak muat, istilahnya itu kandang sudah tidak muat, jumlahnya terlalu berdesakan. Nah itulah pertama kali saya jual domba. Pertama kali Nggih, itu saya jual anak-anakan ya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu. Banyak sekali, ada 100 ekor lebih saya jual. Oh, dijual ketika iya, itu anakan aja.
Hanya anakan saja. Hanya anakannya. Induknya nggak dijual. Dari peranakan sendiri Nggih, semua dari peranakan sendiri. Tadi mulainya tahun berapa sih, Mas Tek? Tahun 2001 akhir, insya Allah. 2001 Nggih, akhir. 2001 akhir. Berjalan hampir 3 tahun. Nggih. Hampir 2 tahun. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Nggih. 2,5 tahun ya. Nah, itu kemarin memang rencana untuk breeding. Nah, ini lumayan bagus-bagus lah ya untuk gemuk-gemuk. Ini berjalan dari awal itu sudah belajar tentang pakan, tentang sistem pemeliharaan, atau belajarnya juga sambil jalan ini Mas Tek? Ya sebenarnya belajar itu sambil jalan gitu Mas, karena waktu pertama kali sih tidak ada ilmu gitu. Waktu pertama kali ada masalah dengan domba-domba, ketika kita belum punya ilmu menguasai pengobatan segala macam, ya itu panggil teman-teman yang dulu saya beli domba, saya teleponi, ini bagaimana, ini nggak mau makan, ini bagaimana, ini perutnya kembung segala macam. Tapi dari situ kita kemudian belajarlah ke tempat-tempat pelatihan gitu, ke beberapa tempat dulu sempat belajar gitu. Akhirnya terus sampai belajar pengobatan, menangani kelahiran, sampai dengan bikin pakan konsentrat juga. Sampai sekarang bisa bikin pakan konsentrat sendiri ini di Ratu Domba Indonesia. Sampai sekarang bikin pakan sendiri di Ratu Domba Indonesia, dan juga ilmu-ilmu yang didapatkan dulu dari pelatihan kayaknya di sini buka pelatihan juga ini. Nggih, bagi teman-teman yang deket-deket sini aja, Mas. Nggih ya, maksudnya itu nggak terlalu jauh. Untuk pelatihan ya wis diutamakan orang-orang yang dekat dengan sini, maksudnya itu peternak-peternak yang tradisional gitu. Monggo belajar bersama dengan saya. Belajar bersama. Maksudnya bukan dengan saya juga ikut belajar di sini. Nanti kita datangkan yang profesornya masalah domba. Jadi belajar bareng di sini nanti. Belajar bareng di sini nanti. Nggih. Itu tidak menutup kemungkinan untuk orang dari luar wilayah Banyuwangi dan sekitarnya boleh ikut juga Mas ini. Boleh Mas. Kapan hari itu sampai ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Cilacap juga, Malang, Probolinggo, daerah-daerah dekat sini juga ada. Dan terkait untuk ngapunten, ada operasionalnya, registrasinya? Biasanya untuk biaya pelatihnya saja 300. Biasanya di sini segitu biasanya per orang. Nggih. Itu sudah dapat fasilitas makan, minum dan sebagainya. Iya, makannya pagi sama siang Mas, 2 kali. Itu kayaknya boleh bawa istri juga. Oh iya boleh. Jadi bawa bayar 1 bisa pakai bawa istrinya. Kadang-kadang boleh bawa anak-anaknya sambil ngomong. Kadang-kadang kan di rumah nggak ada titipkan siapa gitu ya, boleh dibawa sini. Ini kayak ini Mas ya, beli maamnya di sini dapat ilmu untuk beli domba. Nggih. Oh nggih, monggo. Kalau untuk jenis dombanya sendiri apa saja? Nah, di sini jenis dombanya itu ya biasa domba-domba kalau orang Jember sini bilang itu sih keritingan. Cuma ada yang bilang Texel. Ya, ada merino juga. Ada yang sulfok lokal. Sulfok lokal itu maksudnya yang hitam itu Mas, bukan sulfok yang impor. Ya. Ini yang kandang ketiga. Nah itu maksudnya sulfok lokal itu yang seperti itu. Nah ini pejantannya, yang hitam. Dulu awal mulanya ya waktu masih zaman Presiden Soeharto kirim domba sulfok, membeli domba sulfok dari luar negeri untuk peternakan di Indonesia. Nah inilah keturunannya seperti ini. Oke, ini sudah keturunan yang berapa kali gitu. Tapi tetap masih kelihatan tekstur untuk sulfok monia ya. Hitam di kaki, di kepala dan bulunya ini. Ini masih kental aroma sulfok. Padahal memang ini ketika dulu nenek moyangnya masih di era Presiden. Iya, masih zamannya Pak Harto dulu. Kandang pertamanya dulu ada di depan. Monggo. Dan semi umbarannya juga ada Mas. Iya, itu semi umbaran itu yang di belakang gazebo itu Mas. Itu semi umbaran. Jadi untuk pemeliharaan perawatannya jenis dombanya komplit juga di sini ya. Nggih. Kita kandang yang pertama dulu. Ini kandang kedua. Kandang kedua. Kandang kedua ini didesain untuk
laktasi atau menyusui, Mas. Oh, ini untuk kandang laktasinya. Oke. Nah, di sini induk kayak terjaga privasinya gitu sama anaknya aja. Per kotak diisi berapa ini, Mas Tek? Dalam Per kotak diisi berapa? ini sebenarnya satu, Mas. Ini kan cuma agak lebar jadi diisi dua. Yang normal ya satu-satu gini sama induk sama anak. Yang normal satu-satu gini. Oke. Mas Tek, ini ngapunten ya? Ini mungkin lain lagi orang ya, lain ikannya. Kebanyakan kalau untuk domba biasanya kan ngapunten tidak di baterai kayak gini meskipun laktasi, ada sebagian juga yang di baterai. Sebenarnya menurut jenengan alami ini untuk perbedaannya tentang pertumbuhan dan lain sebagainya yang di baterai sama yang di koloni tetap di koloni itu gimana ini? Kalau di koloni itu cuman belum pengalaman sih, cuman saya mengkhawatirkan nanti anaknya yang masih usia rentan, usia sehari 2 hari itu kan belum kuat. Nah, khawatirnya nanti kesenggol sama indukan yang lain atau segala macam gitu, terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Tetapi kalau di kotak-kotak gini, istilahnya itu mereka itu lebih tenang gitu. Termasuk untuk mensiasati domba-domba tembean atau baru kelahiran yang kadang-kadang dia itu kurang perhatian sama anaknya. Nanti setelah kita taruh di kandang laktasi ini, ternyata mereka itu perhatian. Cuman isi dia sama anaknya. Nah, anaknya itu selalu teriak dia. Nah, dan ini lama-lama nggak tega, akhirnya akan diurusi anak ini. Yang pertama kali disusu sama anaknya nggak mau, lama-lama mau dia kalau di kotak seperti ini. Itu pengalaman di sini, Mas. Dan juga ini untuk ambing-ambingnya gede-gede juga. Ngapunten, Mas Tek, ini sebagian saya lihat untuk indukannya ya. Indukannya mungkin ya dari grade atau apa itu belum terlalu tinggi ya. Tapi anaknya grade-nya kayaknya sudah tinggi. Ini rahasianya apa ini, Mas Tek, untuk bisa mencetak anak dengan kualitas tinggi pada ngapunten barangkali sebagian untuk indukannya belum terlalu tinggi. Intinya ada perbaikan. Nah, di depan kita ini kan induknya kecil sekali, Mas. Anaknya 2, anaknya juga sudah lumayan besar ini. Yang pertama itu memang untuk breeding itu kita perhatikan pejantannya harus wajib bagus dan besar, punya keturunan yang bagus. Yang kedua nutrisi terutama, Mas. Nutrisi di sini diperhatikan itu mulai dia itu pisah dengan induknya atau disape, itu nutrisi sudah di full untuk betina termasuk jantan juga. Itu nanti ketika mereka sudah kawin itu nutrisi juga langsung di full lagi sampai hamil bunting sampai melahirkan. Nah, setelah melahirkan itu nanti akan dikasih makanan yang lebih daripada biasanya karena dia kan punya anak, apalagi seperti ini. Ini aja kecil sekali, bukan karena kurang makan ini, Mas. Ini yang nyedot susunya 2 ini. Anaknya. Iya. Ini larinya ke susu ini. Iya. Jadi makanan itu lebih banyak lari ke air susu kalau ini. Berapa bulan tuh, Mas, ini untuk anaknya ini yang 2 ekor ini? Anaknya ini sekitar 3 minggu ini, Mas. Oh, baru 3 minggu. Ya? Padahal bukan kok memang faktualnya seperti itu. Intinya adalah untuk memperbaiki keturunannya kan, yang di orang-orang breeding kan yang diambil kan anak-anaknya. Anaknya. Kalau indukan hanya sekedar wadah mungkin. Dan nanti anak-anak yang betina yang speknya bagus akan di breeding lagi. Lagi dan lebih insya Allah lebih bagus lagi. Jadi breeding itu kalau untung ya insya Allah untung tetap ya. Tapi membutuhkan proses yang lumayan lama daripada fattening, Mas. Untung itu sebenarnya begini. Kalau di saya, untung itu ketika saya melihat domba saya sehat-sehat, gemuk-gemuk itu sudah keuntungan bagi saya. Kalau suatu saat mungkin nanti laku ada yang beli, itu sih bonus sebenarnya, Mas. Karena keuntungan seorang peternak itu ketika dia tuh melihat ternaknya itu gemuk-gemuk, sehat-sehat, itu sudah keuntungan. Jadi istilahnya itu kalau hati kita itu seneng, itu sudah uang nanti ngikut lah istilahnya gitu. Nggak mungkin lah kita memelihara domba, kita perhatikan pakannya, nanti kita nggak diperhatikan sama yang di atas, itu nggak mungkin. Pasti nanti kita dicukupin. Yang penting tugas kita adalah merawat domba-domba ini dengan baik, kasih makan mereka dengan nutrisi yang cukup gitu.
Jadi dalam artian kalau kita memperhatikan secara baik domba, insya Allah yang di atas kan yang Ye. ini urusannya nyawa ya. Iya. Nyawa dan juga yang khususnya kambing domba adalah salah satu apa ya sunnah untuk yang beragama Islam ya. Ye. Dari dulu Iya. para nabi dan rasul semuanya adalah memelihara domba, kambing domba, teman-teman. Kalau ini yang seperti ini ya, ini kan juga ada perbaikan juga ya. Ye. Jadi bukan hanya dari segi pakan, pemeliharaan yang jenengan sampaikan tadi, tetapi juga grade daripada genetiknya pejantannya juga harus bagus ya. Ye, itu wajib memang di sini di Ratu Domba Indonesia itu memang diberatkan untuk pejantannya. Yang di depan masih ini masih usia sekitar hampir 1 minggu, Mas. Mungkin sekitar 6 harian ini. 6 harian. Iya, ya? 6 hari, 5 sampai 6 hari kalau nggak salah yang ini. Ini kan sudah kaki-kakinya kokoh, lurus, tinggi, panjang ya. Dan insya Allah lebih bagus ini daripada Dan induknya tidak begitu kurus seperti yang sebelahnya ini karena cuman anaknya 1 ini, Mas. Oh, ini anaknya 1. Oke. Ini jantan masih ya? Oke, jantan. Ini yang kalau yang ini? Ini 2 juga anaknya. Anaknya berapa? Oke. Kambingnya seperti ini. Umur berapa yang ini? Ini sekitar 1 bulan lebih nih. Ini sudah 1 bulan lebih yang ini, Mas. Tadi ada penambahan nutrisi ketika kawin, habis kawin, dan ketika beranak. Nah, itu secara keseluruhan, Mas. Pakan yang digunakan di Ratu Domba Indonesia ini dalam bentuk apa ini? Sekarang yang dipakai sekarang ini yang barusan dimakan tadi pagi ini adalah complete feed, Mas. Maksudnya complete feed itu tapi sudah disilase ini. Ya. Jadi kita sekarang di Jember teman-teman lagi maraknya panen jagung di sini. Nah, itu di sini melimpah sekali untuk tebon jagungnya. Nah, tebon jagung itu kita chopper, kemudian dicampur dengan konsentrat kita, kemudian dimasukkan tong-tong yang tadi di sana, tong-tong itu. Nah, nanti ya itu pakannya tiap hari itu. Jadi istilahnya itu sudah complete feed karena ada hijauan sama konsentrat. Jadi lengkap makanannya. Untuk komposisinya, Mas? Komposisinya itu 1:3, Mas. Jadi ya? misalkan konsentratnya 1 kilo itu kita kasih tebon 3 kilo. Tebonnya 3 kilo, Nggih. kasarnya 3 Nggih. kilo. Itu sudah bagus sekali untuk menyusui juga bagus. Untuk menyusui sudah bagus. Nggih. Cuman porsinya nanti ketika beranak untuk menyusui ada tambahan mungkin. Enggak, ya itu aja. Oh, itu. Itu aja. Tetap itu juga. Nggih. Ya? Cuman porsinya aja ditambahi Oh, gitu. porsi makannya ditambahin. Iya, karena untuk nanti kan kadang-kadang anak ini semakin besar dia itu akan latihan juga ikut makan apa yang dimakan induknya untuk melatih anaknya juga. Dan kalau yang lainnya habis, ini kan habis, Mas. Ini kan habis. Ini di sini tuh lagi mengandung bunting. Kalau di sini masih ada, kenapa masih ada sisa-sisa? Karena di sini porsinya lebih tambah sedikit. Oh, porsinya Iya, porsinya aja ditambahin. Kalau nutrisinya sama yang lain. sama yang lain. Nggih. Nah, ini yang di sini juga untuk laktasi ya. Nggih, ini laktasi. Laktasi juga sebagian kita berantakan ke kandang yang di belakang. Nah, itu tadi untuk komposisi pakannya. Untuk pemberiannya per sehari Di Ratu Domba pemberian pakan itu sehari 3 kali, Mas. 3 kali. Jadi tadi pagi jam 7 itu kita kasih makan ini. Nanti jam 1 kasih makan lagi. Nah, di sini kalau siang jam 1 itu nanti pakai itu chopperan odot atau rumput odot itu dicoper, Mas. Nah, seperti itu pakannya siang. Oh, untuk siang khusus hijauan. Iya, ya? hijauan. segar. Iya, untuk memelihara rumennya supaya istilahnya biar dingin gitu. Jadi pagi hari Konsentrat complete feed, nggih. Siangnya murni hijauan. Nanti malam jam 8 malam makan seperti makanan pagi. Oh, jam 8 ya? Nggih, jam 8 malam. Nah, berarti jam makannya untuk jamnya secara rutin Jam 7 pagi, Oke. jam 1 siang sama jam 8 malam. jam 8 malam. Nggih. Jadi nanti anak-anak ini nanti jam 8 itu datang lagi ke sini. Lawan malam. Iya, sebelum asar itu mereka pulang istirahat.
nanti jam 8 datang lagi kasih makan, pulang lagi gitu. Pulang lagi. Kebetulan kan yang anak kandangnya kan ini apa, deket-deket sini ya, muter di kandang ini, belakang, depan, samping gitu, jadi deket. Kalau untuk porsinya Mas, pagi, siang, sore itu pembagiannya seperti apa? Berapa persen dari keseluruhan makan yang di pagi? Kalau pagi sama malam itu sama Mas, jadi satu kalau hijauan itu dikasih sekitar per ekornya itu 2 kilo sudah kenyang. Kalau hijauan. Kalau untuk complete feed itu sekitar 1 kilo atau kurang dari 1 kilo itu sudah kenyang untuk domba. 1 kilo berarti sekali makan di pagi hari. Terus siangnya 2 kilo untuk hijauan. Itu hijauan aja. Yang malamnya sama dengan pagi? Iya, sama pagi. Dan indikasi mereka itu kalau sudah kenyang ya seperti ini, nggak ada yang teriak. Kalau sudah tidak ada yang teriak gini berarti domba itu sudah kenyang Mas. Padahal ini jam 11-an ya, 11 lebih. Nanti jam 1 baru dikasih pakan hijauan. Ini yang di kandang. Ini laktasi juga. Nah, yang kandang pertama yang di belakang isinya apa ini Mas? Yang mana Mas? Yang di belakang, di kandang belakang. Depan. Ya? Di depan ini. Depan ya. Ini kandang pertama ini. Di sini adalah kandang koloni Mas. Koloni. Koloni untuk kawin dengan pejantan ya. Nah, ini ada yang supok ini full blood ini Mas. Yang ini full blood yang ini full blood. Jadi pertama kali kandangnya di sini. 1 ekor pejantan supok full blood ini dikolonikan dengan berapa? 20 Mas. Kita di sini dikasih 20 ekor betina untuk 1 pejantan. Wah, ini sampai bersih kayak gini Mas ya? Iya, ini bersih. Untuk pakannya. Ya memang di sini tuh paling lama 1 jam itu sudah bersih Mas. Dari waktu pertama kali kasih makan, dituang makan, itu nanti 1 jam itu sudah bersih semuanya. Dan setelah itu nggak mengembik lagi ya? Enggak. Karena sudah kebiasaan di sini makannya sekali itu dari kasih makan lagi. Jadi tidak ada kebiasaan nanti jam 10 dikasih apa, kasih apa, enggak. Misalnya kan ada yang iseng, ada rumput dikasihkan, itu tidak boleh di sini. Jadi mereka harus disiplin. Itu untuk disiplin waktu itu bukan hanya sekedar apa, untuk supaya mereka disiplin, tapi untuk menjaga supaya nggak terjadi kembung. Saya kan belajar dari manusia itu kalau makannya nggak rutin jamnya, itu kadang-kadang kembung. Kadang-kadang saya malam nggak makan, kadang-kadang malam makan, itu terjadi kembung. Karena apa? Nggak biasa. Nah di domba juga gitu, kita terapkan di domba, nanti dia makan cuma jam 7 pagi, jam 1 siang, sama jam 8 malam. Selain itu tidak makan. Alhamdulillah sudah tidak ada yang kembung di sini Mas. Alhamdulillah nggak ada yang kembung. Ya karena perutnya itu sudah terbiasa dengan makanan itu. Sehari 3 kali. Selain itu ada bahkan ada minum. Kalau minumnya pakai air putih biasa. Ini air putih biasa tapi nggak pernah telat Mas. Terus diisi ya. Selain itu sering dibersihkan gitu. Tiap hari dibersihkan, sehari 2 kali. Cukup ditaruh di timba-timba kayak gini Mas ya. Jadi sebelum dikasih pakan, ini dibersihkan, kemudian ember ini dikeluarkan semua, nggak ada yang nyuci di situ. Habis itu diisi air, baru makanan pagi itu masuk Mas. Ya, malam nanti sebelum anak-anak tuang makan di sini, yang dilakukan pertama kali adalah kasih air dulu. Nah, ini teman-teman untuk sistem pakannya seperti ini. Nah, untuk konsep kandang di sini ada beberapa kandang yang konsepnya ada yang umbaran, ada yang full panggung. Sebenarnya yang di umbaran itu untuk sekedar edukasi gitu atau memang tujuannya kedepannya sebagian untuk semi umbaran Mas? Ya kalau semi umbaran itu sebenarnya bagus karena di sana itu mereka akan banyak gerak Mas, istilahnya banyak olahraga. Cuman di sana kan kalau di sini untuk semi umbaran itu tempat lahannya nggak cukup. Kita nggak, perlu lahannya, terlalu airnya, terus ya itu ada semi umbaran juga untuk edukasi lah nanti. Kalau kandang semi umbaran itu seperti ini, hasilnya seperti ini, dombanya sehat seperti ini gitu. Tapi di kandang seperti ini juga nggak kalah dengan umbaran juga menurut saya, sama bagusnya gitu loh. Kan perawatannya juga bagus ya. Iya, terus kalau di kandang seperti ini kan pemantauan juga lebih gampang gitu. Lebih simpel, sekali pandang sudah semua seisi kandang terlihat Mas. Kelihatan. Nah,
Selain untuk pakan tadi Mas, tentunya konsentrat pakan komplit dengan serat tetap ada, harus tetap tambahi premik ya. Nggih, premik untuk tulang-tulang mereka. Nggih. Nah, tetap ada tambahan Nggih. premik. Selain itu tambahan premik, mungkin vitamin-vitamin yang diberikan Mas, rutinan juga. Vitamin itu kita berikan untuk domba-domba itu setelah lahiran aja, Mas. Setelah lahiran aja Nggih. ya. Lahiran cuma dikasih apa? Vitamin, disuntik vitamin sama dikasih obat cacing untuk induknya. Untuk induknya. Itu aja. Sama perawatan kuku biasanya. Kalau lahiran itu biasanya kita kasih suntik vitamin, kasih obat cacing, terus biasanya kukunya kan panjang. Kalian nurunkan dari kandang koloni itu kita potong kukunya, dirapikan. Sedangkan itu tadi untuk induknya ya. Nggih. Untuk anakannya gimana pemberian vitaminnya? Anaknya diberi vitamin kalau nanti dia lepas sapi sama induknya umur 3 bulan, umur 4 bulan, kadang-kadang 4 bulan itu ketika dia sapi. Nah itu kita kasih vitamin sama obat cacing, Mas. Baru di setelah sapi itu ya. Nggih. Nah, sedangkan untuk pejantannya mungkin setelah di koloni-koloni gini baru dikasih. Nama pribadi. Pejantannya ini kita kasih vitamin per 1 bulan sekali. Iya, kita kasih vitamin tiap bulan, istilahnya tiap bulan sekali. Pejantan lebih intensif perawatannya, Mas. Perawatannya lebih intensif. Iya. Untuk yang domba-domba pertama kali barangkali masih ada Mas di sini. Ketika jenengan beli Ada, pertama cuman itu. sudah kandangnya sudah nggak tahu di mana dia. Oh, sebenarnya masih ada. nih? Ada 1 ekor. Cuman sudah campur-campur itu. Iya. Nah, Dan itu. alhamdulillah yang terakhir ini dia lahiran itu 2, Mas. Oh, yang pertama kali. Iya, pertama itu istiqomah 1 sampai 3 kali atau 4 kali beranak itu istiqomah 1 ekor. Ternyata terakhir ini dia melahirkan 2 ekor. Oh, terakhir ini Nggih. 2 ekor. Itu lokal Mas yang pertama kali jenengan beli itu? Atau yang dari Jawa Tengah tadi? Bukan. Oh, bukan ya. Bukan dari sini. Ya istilahnya itu kayak lokal, domba lokal gitu. Nah, di sini juga ada ini koloni dengan pejantan. Yang di sini pejantannya apa nih? Nah, ini pejantannya itu yang lagi duduk ini. Oh, itu sih. Bangun, Nak. Nah, Ini cross texel ya? Texel. cross texel ya lokal. Texel lokal. Lokal sini. Ini adalah anaknya legenda di sini. Di sini ada legenda Bruno namanya, itu pejantan yang punya anak-anak bagus Bruno. Ini anaknya yang jadi pejantan. Anaknya Bruno ini. Iya, anaknya Bruno. Selain untuk pengembangan support, dokter full blood juga ada Mas ya. Nah, di sini ini adalah kandang koloni yang di sini ada anaknya, Mas. Oh, Jadi setiap satu induk di sini punya anak 2. setiap induk yang di sini. Iya, ini induk ini punya anak 2. Semua induk di sini punya anak 2. Yang di sini nih. Nggih. Jadi untuk yang anak kembar itu dijadikan satu gini Mas. Enggak juga, cuman ini cuman Kebetulan atau gimana? ya cuman seneng aja. Ini di sana tadi kan di kandang rata sih banyak anak-anak 2 juga. Ini kebetulan waktu masukkan ke sini tuh kok punya ide bagaimana anaknya 2 biar induknya nggak terlalu banyak gitu loh. Karena menyesuaikan kandang-kandang juga. Oh. Jadi ini anaknya 2 semua di sini, Mas. Anaknya 2 semua. Nggih. Ya. Ini sudah masih beranak dengan anaknya di koloni. Berarti Ini koloni masih menyusui. Nggih. Ini masih menyusui, tapi mereka sudah insya Allah 80% sudah kawin semua sama pejantan. Jadi untuk dimasukkan kandang koloni ketika anak umur berapa ini Mas di sini? Di sini anak sudah 2 bulan masuk sini, Mas. 2 bulan Oke, ya. kadang-kadang belum ada 2 bulan masuk sini. Yang penting dia kuat aja masuk sini. Yang penting dia kuat. Nggih, Tidak kuat. harus nunggu ketika cepet-cepetnya lepas sampai gitu nggih. Boten. Ini belum sampai semua. Ini semua masih nyusu sama induk. Masih nyusu. Nggih. Bisa birahi Mas ya gitu. Bisa. Untuk full blood donor-nya ada juga sini. Full blood doper ada. Ini yang di koloni juga. Oke. Berapa ekor untuk indukannya Mas ini? 20, Mas. Ada 20 ekor induk. Untuk F1 F1-nya sudah cetak juga di sini sebentar ini. F1 ada cetak di belakang. Jadi anaknya ini kawin dengan full blood juga, tapi bukan dia punya anak di sana di kandang taksi tadi. Nggih. Oke Mas, ini tadi kita sudah bicara tentang awalnya di prosesi perawatan dan juga masa kawinnya ya. Nggih. Nah,
Kalau di koloni itu rata-rata sampai berapa bulan di kandang koloni? Nah, di Ratu Domba Indonesia itu tidak seperti yang lainnya. Di sini kalau koloni seperti ini Mas, nggih, contohnya. Yeah. Ini sampai lahiran di sini Mas, tidak akan dipindah. Sampai lahiran Mas? Nggih. Karena apa? Karena kita punya banyak pejantan. Tiap kotak di sini, tiap kandang koloni itu ada pejantannya satu Mas. Dan pejantan tidak hanya cukup itu, di tempat di belakang sana juga ada pejantan yang lagi istirahat juga. Jadi misalkan perlu pejantan, di situ tuh tidak repot karena banyak sekali pejantan. Apakah itu malah tidak mengganggu Mas nantinya mungkin ya menjaga untuk tingkat keguguran lebih tinggi karena dijadikan satu dengan pejantannya ketika hamil? Tidak, karena pejantan di sini sudah teruji kesabarannya. Karena pasti di sini tuh pejantan sabar. Seperti yang di koloni sebelah ini anaknya Bruno itu kan ada anak-anaknya. Ini sama sekali tidak bertengkar sama anak-anaknya, walaupun anak-anaknya ada sebagian jantan. Tidak akan bertengkar karena sudah teruji kesabarannya. Karena memang itu juga mungkin dari kebiasaan juga Mas ya. Juga untuk menghindari stresnya pejantan Mas. Jadi kalau misalkan di sini itu ada yang lahiran, maka di sini akan dikeluarkan yang lahiran. Nanti akan lahiran di sini. Akan dikeluarkan sama bayinya sama cempenya. Kemudian di sini kan ada 01 itu akan diisi sama betina yang lain. Iya. Gitu. Untuk menghindari pejantan itu punya, kalau domba itu punya sifat kayak penguasa gitu loh Mas. Kalau dia misalkan dia yang pindah ke tempat sana, maka dalam 1-2 hari di sana nanti dia akan merasa untuk belajar untuk menguasai daerah itu dulu. Jadi dia tidak konsentrasi ngawin. Kalau dia di sini terus, yang betina yang dikasihkan, yang berkuasa sudah tetap dia di sini gitu loh. Jadi mengurangi tingkat kesetresan. Jadi pindah di kandang juga ya Mas. Siap. Nah, itu mungkin salah satu yang lain dari yang lainnya di Ratu Domba Indonesia untuk koloninya. Barangkali domba sebanyak ini Mas, ini mungkin juga teman-teman kan kalau pelihara domba kebanyakan masih mikir dombanya terlalu banyak, kalau meliharaannya juga bagus, membutuhkan biaya juga yang banyak. Nah, tentang penjualan seperti apa ini Mas? Nah, tadi di awal saya katakan di sini itu memang tidak jual sampai 1 tahun itu memang tidak menjual. Dijual ketika kandang sudah tidak muat. Nah, sekarang untuk penjualan itu kita bisa memanfaatkan media sosial ini Mas. Entah itu WhatsApp, entah itu TikTok, Facebook, segala macam itu bisa. Nah, teman-teman nanti ya dipasarkan di situ aja, diposting aja. Kalau ada barang bagus, insya Allah nanti banyak yang berminat gitu loh. Jadi tidak usah takut dengan penjualan, karena sekarang sudah gampang sekali menjual online gitu. Dan di Ratu Domba sendiri itu sudah alhamdulillah sudah sampai ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi gitu penjualan itu Mas. Alhamdulillah ya Mas. Bukan hanya di Jawa. Asalkan barangnya disiapkan dengan semaksimal mungkin, peternaknya senang, maka uang akan datang dengan sendirinya. Siap Mas Sutikno, Mas Tik, terima kasih banyak atas waktunya ini. Semoga yang sedikit ini berkah, bermanfaat, dan bisa menjadikan sumber inspirasi bagi teman-teman bahwasanya ternak domba bukan hanya soal uang sehari 2 hari bisa didapatkan ya, membutuhkan proses yang panjang. Satu lagi Mas, ini kendalanya terbesar selama ini yang jenengan alami di Ratu Domba Indonesia ini apa? Kalau untuk kendala yang awal-awal ternak itu memang dipakan Mas, karena ternak begitu cepat berkembang biak, pakan nggak seimbang. Nah itu akhirnya ternak itu bisa kadang-kadang kurang sehat gitu loh. Tapi dengan kita belajar terus, belajar, bikin pakan, memperbaiki kandang, kebersihan terutama, itu membuat ternak-ternak sekarang alhamdulillah sudah sehat-sehat semua ini. Dari situ salah satu jantung utama peternakan adalah di pakannya. Kalau masalah penjualan, asalkan ternaknya bagus, insya Allah mengikuti. Siap Mas Nik, semoga berkah, bermanfaat, barokah untuk Ratu Domba Indonesia khususnya dan peternakan Indonesia secara umum. Terima kasih teman-teman, semoga peternakan semakin maju dan kebahagiaan biasa menghampiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.